Halo football lovers, selamat datang kembali di channel Seniman Bola. Pada video kali ini, kita akan coba menganalisis pertandingan antara AC Milan versus Atalanta. AC Milan dan Atalanta, seperti kita ketahui, tengah berada pada performa terbaiknya, sehingga laga ini cukup menjanjikan duel yang ketat, serta tentunya adu taktik yang menarik untuk dicermati antara Pioli dan Gasperini. AC Milan menggunakan formasi awal 4-2-3-1. Donnarumma, yang juga menjabat sebagai kapten tim, dipercaya sebagai kiper. Duet pertahanan diisi oleh Kia dan Gabbia, sedangkan fullback kiri diisi Lascelles, serta fullback kanan diisi Calabria. Di tengah, Pioli memasang dua gelandang bertahan sekaligus, yaitu Kessie dan Biglia, Saelemaekers dan Rebic sebagai attacking winger, lalu Calhanoglu diplot sebagai attacking midfielder center, di belakang Ibrahimovic yang diandalkan sebagai target man di depan. Di sisi lain, Atalanta tetap dengan formasi andalannya 3-4-3. Golini sebagai kiper. Trio belakang diisi oleh Jim City, Caldara, dan Toloi. Winger kiri dan kanan dipercayakan pada Gosens dan Hetebor. Di posisi midfielder center terdapat Freuler dan De Roon. Di depan, Zapata sebagai target man diapit oleh Malinovskyi dan Gomez, yang pada laga kali ini dipercaya sebagai starter. Sesuai prediksi, pertandingan berjalan ketat. Dua tim sama-sama menerapkan high pressing ketika kehilangan bola. Hal tersebut menyebabkan perebutan bola di lini tengah menjadi sangat ketat karena sempitnya ruang. Distribusi bola ke depan menjadi lebih rumit dan membuat permainan banyak berkutat di middle third. Ketika menyerang, seperti pada laga-laga sebelumnya, Atalanta cenderung bermain dengan lapangan yang sempit. Hal tersebut mereka lakukan dengan cara merapatkan jarak antar gelandang menjadi lebih condong ke salah satu sisi. Freuler dan De Roon bergerak merapat ke half space, yang juga diikuti oleh pergerakan dua wing forward yang lebih ke tengah, serta Zapata sebagai pemain terdepan juga akan melakukan hal yang sama, dengan sering bergerak ke half space sehingga membentuk pola 3-4-2-1. Cara ini sepertinya dilakukan untuk mengeksploitasi ruang antar pemain lawan, yang biasanya sangat lebar ketika menyerang. Seperti kita ketahui, secara umum, sebuah tim akan merenggangkan jarak antar pemain ketika menguasai bola untuk memudahkan aliran bola dan mempersulit lawan untuk merebut bola. Dan sebaliknya, ketika tidak menguasai bola, tim umumnya akan cenderung mempersempit ruang dengan merapatkan jarak antar pemain untuk memblok serangan lawan. Dengan permainan high pressing serta jarak antar pemain Atalanta yang relatif tetap saling berdekatan, baik ketika bertahan maupun menyerang, maka itu akan memudahkan mereka untuk sesegera mungkin mengalirkan bola ke depan. Transisi dari bertahan ke menyerang menjadi lebih cepat, dan jalur aliran bola secara vertikal juga lebih mudah terbentuk. Bola jadi lebih cepat sampai ke Zapata, yang dengan keunggulan fisik serta kecerdikannya dalam membalikan badan seringkali jadi cara yang efektif untuk menciptakan peluang. Dan sepertinya cara ini juga diterapkan oleh Atalanta, terutama di awal babak pertama. Namun, Milan cukup mampu mengantisipasi taktik tersebut dengan baik. Ketika melakukan pressing, Milan menempatkan 4 hingga 5 pemain di area sayap. Seperti contoh berikut, yang memperlihatkan Kessie dan Biglia turut merapat sejajar dengan Lascelles untuk memblok aliran bola Atalanta. Hal serupa terjadi ketika Atalanta menyerang lewat sisi kanan pertahanan Milan, di mana Biglia dan Kessie akan merapat sejajar dengan Calabria. Antisipasi Milan ini
cukup membuat distribusi bola ke Malinovskyi, Gomez, dan Zapata menjadi tersendat. Disiplinnya Kessie dan Biglia menjadi kunci dalam meredam pola serangan andalan Atalanta ini. Sebenarnya, untuk menghadapi pola pertahanan semacam ini, salah satu cara paling efektif adalah dengan melakukan switch play, yaitu dengan memindahkan bola dari satu sisi ke sisi yang lain. Namun hal tersebut nampak tidak banyak dilakukan oleh Atalanta, sehingga menyebabkan serangannya jadi lebih mudah terbaca. Hal tersebut justru sering dilakukan oleh Milan. Ketika bola berhasil mereka dapatkan, secara cepat mereka coba alirkan ke sisi lain, di mana lebih banyak ruang untuk dieksploitasi. Seperti situasi di gambar ini, di mana Donnarumma memberikan bola pada Laxalt yang memiliki ruang sangat luas di depannya. Merapatnya gelandang Atalanta ke sebelah kanan pertahanan Milan membuat Laxalt tidak mendapat gangguan, yang berarti dengan leluasa menggiring bola dan memiliki banyak waktu untuk menentukan arah bola berikutnya. Masih mengeksploitasi sisi kanan, kemudian Laxalt memberikan umpan pada Rebic yang berlari ke sisi kanan dan memaksa Toloi untuk berhadapan one-on-one dengannya. Rebic yang memiliki teknik dan kecepatan yang baik akhirnya harus dijatuhkan oleh Toloi dan menghasilkan tendangan bebas. Calhanoglu tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Tendangan bebas melengkungnya yang mengarah ke pojok atas gawang menjadi gol pembuka dan mengantarkan Milan unggul 1-0 di menit ke-14. Atalanta tidak tinggal diam. Secara intens, serangan ke pertahanan Milan terus dilakukan. Rotasi posisi antara Gomez dan Malinovskyi kerap dilakukan demi menambah kreasi serangan. Milan yang telah unggul tetap bertahan dengan solid. Untuk memblok serangan Atalanta, Milan dapat membentuk pola 5-4-1, di mana Saelemaekers dapat mundur sangat jauh ke belakang hingga sejajar dengan bek tengah untuk memutus link antara Zapata dengan Gomez. Walaupun Milan cukup disiplin dalam bertahan, dalam beberapa kesempatan, Atalanta mampu menciptakan peluang. Cara terpenting adalah bagaimana mencari solusi untuk merenggangkan dan memancing Kessie atau Biglia keluar dari area penjagaannya. Seperti pada situasi ini, di mana secara cerdik, De Roon bergerak mundur ke belakang yang memancing Biglia untuk mengikutinya. Keluarnya Biglia ini membuka jalur umpan untuk Malinovskyi. Dengan kecerdikannya, Malinovskyi berhasil melakukan penetrasi dan masuk ke area kotak penalti Milan. Meskipun sempat kehilangan keseimbangan dan terjatuh, namun akhirnya pergerakannya ini mampu memancing Biglia yang nampak panik untuk melakukan pelanggaran tak perlu dan dijatuhi hukuman penalti. Namun sayang, penalti yang ia eksekusi sendiri gagal berbuah manis karena tendangannya berhasil dibaca dengan baik oleh Donnarumma. Kendati demikian, Atalanta terus berusaha untuk mencetak gol. Berkat konsistensinya dalam menerapkan high pressing, Atalanta kerap memaksa Milan untuk melepas umpan direct ke Ibrahimovic. Walaupun Ibra sangat kuat dan banyak memenangi duel udara, namun second ball ataupun third ball seringkali sukses dimenangkan Atalanta dan menghasilkan serangan balik yang berbahaya. Melalui situasi ini, Freuler mampu melepaskan tendangan jarak jauh. Meskipun berhasil diblok pertahanan Milan, namun bola liar hasil tendangannya tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Zapata yang berada di posisi yang tepat untuk mencetak gol. Skor menjadi imbang 1-1 di menit ke-34. Setelah skor menjadi sama kuat, jual beli serangan terus terjadi di antara kedua tim. Milan cenderung menyerang dengan membentuk pola 2-3-3-2 dengan Biglia bergerak lebih maju ke depan dan Calhanoglu sedikit bergeser ke kiri dan mendorong Rebic maju sejajar dengan Ibra, atau bisa juga menjadi 2-3-2-3 ketika Saelemaekers dapat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang dengan cepat.
Permasalahan pada lini depan adalah kurangnya kombinasi di final third. Umpan atau crossing yang dilepaskan dari sisi sayap sulit menjangkau Ibra sebagai target man. Bisa dibilang, lini belakang Atalanta yang nampak membentuk pola 5-3-2 atau 5-3-1-1 saat bertahan pada laga ini cukup sukses mematikan pergerakan Ibra, terutama untuk mencegah Ibra melakukan syuting. Ibra di laga kali ini cenderung lebih menonjol sebagai penahan dan pembagi bola ketimbang sebagai finisher di kotak penalti. Kurangnya suplai bola membuat Ibra nampak sering sedikit mundur ke belakang. Di babak kedua, kondisi tidak jauh berbeda dengan babak pertama. Sedikit perubahan terdapat pada pola permainan Atalanta, yang kini bermain dengan ruang yang lebih lebar. Jarak antara Freuler dan Derun di tengah nampak lebih lebar dan membuat pertahanan Milan nampak lebih renggang dibandingkan di babak pertama. Atalanta di babak kedua nampak lebih sering melepaskan crossing, baik crossing mendatar maupun lambung. Tapi Gabiat dan kawan-kawan cukup tangguh untuk memenangi duel udara dan mengintersep umpan. Pada 15 menit terakhir, pressing Milan sedikit lebih mengendur, terutama semenjak dimasukkannya Leao dan Castillo. Milan nampak lebih mengandalkan serangan balik. Transisi menyerang yang dilakukan secara cepat dengan memanfaatkan akselerasi Leao dan Castillo terbukti cukup efektif dalam menciptakan peluang, meskipun pada akhirnya tidak berbuah gol. Perubahan taktik dan pergantian pemain di babak kedua yang dilakukan kedua tim nampaknya belum cukup untuk mengubah skor, dan pada akhirnya kedudukan imbang 1-1 tetap bertahan hingga pertandingan usai. Secara statistik, Milan dan Atalanta bisa dibilang hampir sama kuat, meskipun Atalanta memiliki jumlah peluang yang lebih banyak ketimbang Milan. Hasil seri memang layak untuk kedua tim, yang sama-sama bermain cukup disiplin dalam pertandingan ini.